Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan, diberi kesempatan untuk berinteraksi lagi melalui channel YouTube Benang Merah. Yang kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial penyembuhan atau pengurangan derita dari keluhan susahnya buang air kecil atau kurang lancar. Itu yang bisa disebabkan dari beberapa faktor, guys, terutama bisa dari kelebihan protein. Yang kedua karena pola duduk yang terlalu lama, atau ada juga unsur dari gram atau dari pasir-pasir atau endapan yang menyumbat saluran air seni kita atau air urin kita. Juga bisa juga disebabkan dari, kalau dari orang kampung itu istilahnya jengkolan, atau mengkonsumsi sebuah makanan yang banyak mengandung zat kapur, sehingga zat kapur yang tidak bisa terurai dengan maksimal akhirnya mengendap di saluran urin kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana terapi yang akan disampaikan pada tutorial ini? Ya baiklah, yang akan saya sampaikan adalah sebuah terapi yang menggunakan bahan-bahan tradisional, yaitu bahan herbal. Apa saja bahan-bahannya akan saya jelaskan sebagai berikut, guys. Pertama-tama siapkanlah bahan. Yang pertama adalah akar alang-alang. Jumlahnya diperkirakan 1 genggam. Cuci bersih. Setelah itu bahan yang berikutnya adalah kayu secang. Kayu secang ini selain untuk manfaat dalam keluhan susah buang air kecil, juga bisa untuk buang air besar yang mengalami kesusahan buang air besar, karena dia sifatnya laktasif atau melembutkan, mempermudah untuk buang air besar. Tapi khususnya pada segmen ini akan saya jelaskan kegunaannya untuk keluhan susah buang air kecil yang diakibatkan dari beberapa faktor yang saya jelaskan di awal tadi. Kayu secang ini bila mana direndam dengan air panas atau direbus, airnya akan berubah menjadi merah ke kuning-kuningan. Dan ini mudah didapati di pasar tradisional atau di toko rempah-rempah. Kalau di kota Palembang itu adalah di toko rempah-rempah orang Arab, itu biasanya ada, dan harganya relatif murah. Kayu secang ukurannya diperkirakan antara 8 sampai 10 helai. Ini, guys, kita siapkan dulu. Setelah itu adalah bahan selanjutnya adalah daun keji beling. Untuk dosisnya adalah sekitar sekian ini, antara berapa nih, 14 atau 5, bolehlah sekitar ini aja dipakai perkiraan daun keji beling. Mulai dari rantingnya sampai daunnya bisa digunakan semuanya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah temulawak. Ini adalah untuk seputaran ginjal, memperkuat organ ginjal, memperkuat organ ginjal. Jadi harapannya setelah nanti buang airnya lancar, pinggang kita pun merasa lebih nyaman kalau kita memiliki keluhan sakit pinggang. Ini, dan dari 1, 2, 3, 4 ini, dan ukuran temulawaknya sedemikian saja. Dari genggaman kepalan tangan kita separuhnya, berarti separuh kepalan tangan. Diiris tipis-tipis, dan akar alang-alangnya dikeprek atau digecek, dan daunnya keji beling diiris tipis-tipis, dan secangnya cukup dicampur aja, tidak usah dikeprek karena ini udah keras dan sudah bisa melarut sendiri pada saat nanti suhu airnya sudah mendidih. Jadi setelah semuanya dipersiapkan seperti yang saya jelaskan tadi, dimasak melalui wadah panci stainless, panci tanah liat atau panci dari kaca. Jadi hindari panci aluminium ya, guys, karena panci aluminium itu nanti dampaknya merusak zat aktif dari tumbuhan yang akan kita manfaatkan ini. Jadi pakailah ketiga panci yang saya rekomendasikan tadi di antaranya. Salah satu saja, panci dari kaca, panci dari stainless, atau dari tanah liat. Dan gunakan api sekecil mungkin.
Jangan api yang besar, api sekecil mungkin, dengan takaran air 2 gelas, dan dengan durasi waktu yang penting sampai mencapai kondisi rebusan tadi menjadi 1 gelas kurang lebih. Dan pada saat direbus ditutup pancinya, sesekali dilihat, bila mana sudah menyusut mencapai menjadi 1 gelas air, maka dimatikan kompornya, angkat, biarkan menjadi dingin, dan diminum. Nah, bila mana ada orang-orang tertentu nih yang tidak serasian dengan aroma herbal atau rasanya di lidah, ada guys itu orang-orang tertentu, nah, bisa ditambahkan dengan pemanis, tapi hanya dari madu ya, jangan dari gula atau dari susu atau dari yang lainnya, karena nanti khasiat jadi tambah enggak karu-karuan, tambah rusak. Kalau madu dia sifatnya malah mendongkrak dari khasiat tumbuhan yang kita persiapkan ini. Jadi sesuai selera, dan mengambil madu pun ada teknisnya. Jangan mengangkat madu dengan sendok dari logam. Pergunakan sendok dari kayu atau dari plastik. Masukkan di larutan rebusan herbal yang saya sebutkan sebelum tadi. Setelah dilarutkan atau tidak memakai madu pun tidak apa-apa langsung. Dan setelah disiapkan di gelas, nah, diminum pagi hari. Lebih bagus jika dalam keadaan perut kosong, dan bila memang sudah telanjur kita udah makan, dijedahin sekitar 1 jam setelah makan, baru diminum air herbal tersebut. Dan saya anjurkan tetap diawali dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan khususnya kepada saudara-saudara saya Muslim, ya boleh dengan doa-doa yang apapun yang saudara-saudara yakini. Kalau dari rekomendasi saya ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan sholawat Nabi. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga upaya kita yang sangat sederhana ini menjadi ijabah, menjadi redohnya, sehingga menyebabkan kesembuhan dari apa yang kita keluhkan. Dan hindari pantangan untuk sementara waktu. Di saat keluhannya masih belum hilang, minum minuman yang bersifat es, dan minuman yang bersifat karbon, seperti ya yang gas-gas, saya tidak bisa menyebutkan mereknya karena ada kode etik di sini. Tentu tahu kan mengandung gas, mengandung karbon dalam minuman yang botol atau dalam kaleng aluminium, itu hindari selama masih mengalami keluhan. Dan ini dibikin, saran saya 2 kali dalam sehari. Pagi hari bikin dengan bahan yang saya sebutkan, sore hari bikin lagi dengan bahan yang baru, jangan bahan yang lama. Dan dilakukan selama 3 hari maksimal, atau setelah minum ini keluhannya menjadi lancar, ya bisa dihentikan atau diteruskan, tidak apa-apa, karena ini sifatnya bukan hanya menyembuhkan tapi menyehatkan. Karena menyehatkan, setelah sembuh masih dibikin lagi seminggu 2 kali atau sebulan berapa kali boleh, karena sifatnya tidak terlalu menimbulkan efek samping, justru menyehatkan. Menyehatkan ini juga bisa larinya ke meridian hati, menyehatkan liver. Jadi terlepas dari keluhan dari susahnya buang air kecil, ini ada manfaatnya karena ini herbal. Dan ini bisa menstabilkan gula darah kita dan menstabilkan pencernaan kita juga bisa. Jadi sifatnya universal. Kadang-kadang tujuan kita hanya menyembuhkan permasalahan kesulitan buang air kecil, ternyata yang lain ikut sehat guys. Nah itu alhamdulillah, karena sifatnya herbal ini adalah meregenerasi, mendongkrak atau mengoptimalkan seluruh organ, seluruh sel-sel pembuluh darah kita. Nah, hindari pantangannya dan diawali dengan doa, yakin istiqomah, semua jawaban semua pengabulan datang dari Tuhan, dan apa yang kita upayakan selagi tidak menyimpang dari ajaran agama, terutama agama Islam, insya Allah menjadi sebuah barokah dan menjadi sebuah kesembuhan. Dan demikianlah tutorial dari saya. Bila mana ada salah dalam penyampaian saya, kurang berkenan, itu adalah semata-mata dari diri pribadi saya. Dan bila mana ada kebaikan atau kemaslahatan dari penyampaian saya, itu semata-mata datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa atau Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tayangan ini memberikan manfaat, dan jangan lupa subscribe agar bisa menyaksikan tayangan-tayangan kami berikutnya. Semoga menjadi manfaat.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.